Apakah Anda tahu bahwa kesungguhan seorang mukmin menjadi puncak daripada keilmuannya? Apakah Anda mengetahui betapa pentingnya kesungguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diga TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar kita? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani, diberikan rezeki yang halal, barokah dan melimpah, dan juga semoga senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam video kali ini kita akan membahas topik yang sangat inspiratif dan penuh motivasi, yaitu bagaimana meningkatkan kesungguhan dan menguatkan tekad untuk menghafal Al-Quran. Video ini tentunya diadaptasi dari buku yang luar biasa, masih buku yang sama dengan kemarin, yaitu buku Hafal Al-Quran dalam waktu 1 bulan, sebuah karya yang fenomenal dari Insinyur Amjad Qasim. Maka kita langsung saja simak. Akan tapi bagi kawan-kawan yang baru datang ke channel ini, silahkan untuk subscribe, like, komen, dan share agar kami bisa mengupload lebih semangat lagi dan juga kalian tidak tertinggal daripada video-video terbaru kami. Oke. Selanjutnya yang pertama, pentingnya kesungguhan bagi seorang mukmin. Mari kita sama-sama merenungkan lebih jauh lagi, lebih mendalam lagi sebelum melangkah untuk menghafal Al-Quran. Kita bisa menjawab dua pertanyaan yang luar biasa ini yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, apakah Anda mengetahui betapa pentingnya kesungguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Tahu atau belum pentingnya kesungguhan ini? Kita renungkan sama-sama. Kemudian yang kedua, apakah Anda tahu bahwa kesungguhan seorang mukmin menjadi puncak daripada keilmuannya? Rasulullah SAW bersabda, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan." Man hamma bihasanatin, barang siapa ada berniat bihasanatin untuk mengerjakan suatu kebaikan, falam ya'malha, akan tapi dia belum mengamalkan apa yang dia niatkan itu, katabahullahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa, Pak. Hadis ini mengajarkan pentingnya niat yang baik, niat yang tulus dari awal. Ya, karena niat yang tulus dari awal sudah menjadi pahala tersendiri, belum dengan amalnya. Apalagi kalau sudah diwujudkan dengan wujud yang nyata, itu dengan amalan itu sendiri, maka pahalanya akan ganda. Niat yang baik itu sendiri dengan kesungguhannya, kemudian yang kedua diwujudkan dengan amalan, 2 pahala ganda. Ini penting ya, jadi penting untuk niat dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, dengan kesungguhan ini bisa mengungguli amal-amal orang lain. Ya, dengan sungguh-sungguh bisa mengungguli amal orang-orang lain. Kesungguhan seorang mukmin bisa membuatnya lebih unggul, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah daripada orang yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin." 1 dirham telah mengalahkan 100.000 dirham. Dirhamun mi'ata alfi dirhamin. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Bagaimana ceritanya? Maka mendengar hal ini Rasulullah SAW bersabda pada sahabatnya. Tapi sebelumnya sahabat ini pun bertanya, ya, kok ceritanya bagaimana 1 dirham bisa mengalahkan, mengungguli yang 100 dirham? Sahabat bertanya ini ceritanya, "Wa kaifa dzalika ya Rasulullah?" Wahai Rasul, bagaimana bisa 1 dirham mengalahkan 100 dirham? Kurang lebih demikian. Rasulullah SAW bersabda, "Rajulun lahu dirhamani." 1 orang laki-laki punya 2 dirham. Fakhadha haduma fatasaddaqu bihi. Kemudian lelaki itu mengambil yang 1 dirham, kemudian yang 1 dirham
disedekahkan. Wa rajulun lahu malun katsirun. Kemudian ada seorang laki-laki yang lain punya harta yang banyak. Harta yang banyak, bukan 2 dirham, tapi banyak sekali. Fakhadha min 'irdiha mi'ata alfi dirhamin fatasaddaqa biha. Kemudian dari harta yang banyak itu diambil sisa-sisanya saja, sedikit saja. Dan sisa-sisanya itu jumlahnya 100 dirham. Tentunya lebih banyak daripada 1 dirham. Kemudian yang 100 dirham itu 100.000 dirham ini disedekahkannya. Maka tentu saja dengan hadis ini menunjukkan kesungguhan tidak bisa dinilai dengan jumlah, melainkan dari ketulusan dan totalitas usaha kita. Beda tentunya kalau yang laki-laki pertama memang dia sedekahnya 1 dirham, tapi yang ditinggalkannya juga 1 dirham, artinya dia bersedekah 50% daripada hartanya. Yang kedua, laki-laki yang kedua, dia memang jumlahnya lebih banyak, 100.000 dirham, tidak ada bandingannya tentunya yang pertama. Tapi masalahnya itu baru sedikit saja daripada harta yang banyak, nggak sampai 50%, boro-boro 50%, cuma sedikit saja, mungkin bahkan 0,001%-nya daripada harta yang banyak. Maka bukan berapa banyak yang disedekahkan, tapi seberapa niat kesungguhan yang ada dalam hati, ketulusannya. Jadi yang ditinggal berapa, bukan yang berapa yang dikeluarkan. Masya Allah, luar biasa ya. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala penting bagi kita untuk sama-sama niat dengan sungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran dengan kesungguhan dan tekad yang kuat tentunya. Kemudian semoga video ini bisa bermanfaat tentunya ya, untuk sama-sama meningkatkan kesungguhan, lebih sungguh-sungguh lagi menghafal Al-Quran, mendayagunakan potensi yang ada dalam diri kita, dan sebagaimana kemarin kita membuat atau mencari lingkungan yang mendukung kita dalam menghafal Al-Quran sehingga bisa berhasil mencapai apa yang kita inginkan, yaitu menghafal Al-Quran 30 juz yang nanti insya Allah kita bisa mengamalkan, bisa mendapatkan lagi, dan tentunya semoga Allah SWT menerima semua amalan ibadah kita. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, itulah pembahasan kita hari ini daripada buku Hafal Al-Quran dalam 1 bulan, pentingnya meningkatkan kesungguhan dan tekad dalam menghafal Al-Quran. Jangan lupa kawan-kawan untuk subscribe dan dukung channel ini dengan like, komen, share, agar semakin banyak yang termotivasi untuk menghafal Al-Quran ya. Silahkan tinggalkan komen kalian di kolom komentar ya, di bawah silahkan, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.